Wa tahlilul lihyatil kasati, termasuk juga membasahi kulit yang tertutupi oleh rambut yang ada di dagu. Jadi kalau bahasanya jenggot, ya itu wajib di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Sinau Bareng. Dan pada kesempatan hari ini yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas adalah tentang sunnah-sunnahnya berwudu. Jadi kalau yang kemarin kita bahas tentang fardunya wudu, hari ini yang kita bahas adalah sunnahnya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum kita mulai untuk mengaji, kita akan bertawasul dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa jannati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabati ajma'in wa tabi'in wa ma'al amilin wa salihin muhsinin wa jami'il malaikatin muqarrabin khususan sayyidina Syaikhul Qadir ajana syatitin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum khususan sultan al-anbiya syaikhul Syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa madana bi asrarihi wa aja'alaina ma ma'ana min barakati fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul wudu. Sunanul wudu'i utawi pira-pira sunahe wudu. Atasnya tuh yaiku maca bismillah, wa ghuslul kaffaini lan ambasoh epek-epek loro. Qabla idkhalihima ing dalem sadurunge nglebokaken kafain al-inaa ing dalem wadah. Wal madmumatu lan kekemu, wal istingsyaku lan nyesep banyu irung, wa takhlilul lihyati lan nyelani jenggot, al-kathati kang ketel, wa mashu jami'ir ra'si lan ngusap sebagiani sirah, wa mashu jami'ir ra'si lan ngusap sekabehane sirah, wa mashul udhunaini lan ngusap kuping loro, zahirihima halih zahire kuping loro, wa batinihima lan batine kuping loro, wa takhlilu asabi'il yadaini, wa takhlilu asabi'il yadaini lan nyelani pira-pira drijine tangan loro, wa rijlaini lan sikil loro, wa tatwilu lan andawaaken wa tadwilul ghurrati lan dawa akan mencorongi rai, wa tayamunu lan dinginaken kang gauta kang tengen, wa taslisu lan ngaping teloni, wal muwalatu lan nuli-nuli, wa du'a ulan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul wudu. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas apa saja perkara yang disunahkan di dalam wudu. Di dalam wudu itu ada perkara yang difardukan atau diwajibkan, dan ada juga perkara yang disunahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama apa? Yang pertama adalah at-tasmiyatu. Jadi sunahnya wudu yang pertama itu adalah membaca bismillah. Jadi bukan hanya wudu saja sebenarnya. Jadi ketika kita mengawali sebuah pekerjaan, itu seyogyanya yang paling baik adalah membaca bismillah, sedang diakhiri dengan alhamdulillah. Nah, jadi termasuk sunahnya wudu yang pertama adalah membaca bismillah. Wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina. Yang kedua adalah membasuh kedua tangan sebelum memasukkan tangan tersebut ke dalam wadah.
Ya, yang dimaksud di sini itu adalah wadah apa? Kalau kita hidup di zaman dulu, itu kebanyakan orang-orang desa zaman dulu itu membuat wadah air itu, kalau di sini itu namanya jeding. Jadi seperti semisalnya itu adalah jadi maksudnya di sini itu adalah memasukkan kedua tangan ke dalam sebuah wadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghuslul kafaini qabla idkhalihimal ina. Jadi kalau yang pertama tadi membaca bismillah, yang kedua adalah membasuh kedua tangan sebelum memasukkan tangannya ke dalam wadah air atau bak. Jadi semisal kita di rumah punya wadah air yang di situ wadahnya itu cukup besar, yang mana di dalamnya itu muat atau bisa dikasih air yang lebih dari 2 kolah. Maka ketika kita punya wadah air di rumah dan isinya lebih daripada 2 kolah, maka kita wudhunya itu boleh dengan cara langsung memasukkan tangan. Tapi kalau airnya itu kurang dari 2 kolah, maka tidak boleh. Kita wudhunya harus di misalnya di pancoran, apa kita membuat sendiri dari wadah cat biasanya kita lubangin. Nah, itu bisa saja. Karena apa? Karena kalau wadahnya itu isinya airnya kurang dari 2 kolah, maka air yang kita ambil termasuk air yang mustakmal. Maka air yang mustakmal tersebut bagaimana hukumnya? Tidak boleh untuk berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti contohnya membasuh tangan sebelum memasukkan ke dalam wadah. Jadi kita mengambil air dengan gayung lalu membasuhkan tangan kita, atau kita memasukkan langsung tangan kita ke dalam wadah air. Nah, kita menggosok-gosokkan, kita menggosokkan di sela-sela jari. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti ketika kita berwudu, tangan kita itu sudah basah, jadi mudah terkena air istilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya wal madmadatu wal istinsyaku wa tahlilu lihadil katsati. Yang selanjutnya adalah wal madmadatu, itu kekemu itu maksudnya berkumur. Jadi termasuk juga sunahnya wudhu itu adalah berkumur termasuk sunahnya wudhu. Atau sebelum membasuh muka biasanya kita melakukan berkumur. Setelah berkumur kita memasukkan air ke dalam hidung. Terus wa tahlilul lihyatil katsati, yang selanjutnya adalah membasahi kulit yang tertutupi oleh rambut dagu atau jenggot. Jadi ketika ada orang berwudu dan orang tersebut mempunyai jenggot yang tebal, maka diharuskan atau diwajibkan, maka ketika di situ ada orang yang berwudu dan dia mempunyai jenggot yang lebat, maka disunahkan untuk membasahi kulit yang tertutupi rambut tersebut. Caranya bagaimana? Caranya kita ambil air, kita basahi tangan kita, lalu kita masukkan tangan kita dari bawah begini. Nah, caranya begitu, untuk agar kulit yang tertutupi oleh jenggot yang lebat itu tadi bisa terbasahi oleh air, bisa terkena air. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya wa mashu jami'ir roksi. Kalau yang kemarin itu mashu ba'di roksin, yaitu mengusap sebagian daripada kepala. Jadi yang mana tumbuhnya rambut saja itu wajib diusap. Kalau di sini yang disunahkan adalah wa mashu jami'ir roksi. Jadi mengusap semua anggota ke kepala. Jadi semua kepala ini bila diusap itu hukumnya sunnah. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita usap dari depan. Kita usap dari depan, kita belakang, terus kita kembalikan ke depan. Seperti itu. Itu diperbolehkan. Kalau hanya membasahi sebagian kepala saja boleh saja.
tapi kita tidak mendapatkan kesunahannya wudhu. Terus yang selanjutnya, wa mashul udhunaini dzahirihima wa batinihima. Nah, selanjutnya adalah mengusap kedua telinga. Di dalam pendapat para ulama itu mengatakan bahwasanya mengusap kedua telinga itu adalah sunnah, akan tetapi sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Kenapa? Karena di dalam penjelasan kitab yang lain itu menerangkan bahwasanya pernah dulu seorang sahabat itu melihat Rasulullah mengusap kedua telinganya ketika Rasulullah berwudu. Akan tetapi di sini kenapa kok dimasukkan di dalam bab sunnahnya wudhu? Karena apa? Karena ketika kita berpuasa itu nanti apabila kita mengusap ke telinga, maka akan rawan terjadi air masuk ke dalam telinga. Maka dari itu dimasukkan di dalam bab sunnahnya wudhu. Seperti halnya berkemu, seperti halnya tadi menghisap air di dalam hidung, itu kan juga termasuk perkara yang madhoroti atau berbahaya apabila kita sedang berpuasa. Nah, makanya dimasukkan bukan dalam bab fardunya wudhu, tapi dalam perkara sunnahnya wudhu. Dan yang selanjutnya, wa tahlilu asabi'il yadaini warrijlaini. Hukum sunnahnya wudhu yang selanjutnya itu adalah membasahi antara jari-jari tangan dan juga jari-jari kaki. Jadi seperti ini. Nah, membasahi antara sela-sela jari itu termasuk sunnah. Warijlaini dan kaki termasuk juga ketika kita membasuh sela-selanya jari itu termasuk kita mendapatkan kesunahannya wudhu. Caranya bagaimana? Maka caranya begini, seumpama ini adalah kaki dan ini jari-jarinya kaki, maka yang kita pakai adalah yang mana? Maka yang kita pakai adalah tangan kita yang kiri, kemudian menggunakan jari kelingking. Nah, caranya dari bawah begini. Nah, dimasukkan ke sela jari kaki seperti itu, dan dari atas pun sama. Itu tadi cara-caranya membasahi sela-sela jari kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang selanjutnya kesunahannya wudhu adalah watatwilul hurroti, landawa akan mencorongi rai. Ya, di sini itu maksudnya memanjangkan bercahayanya muka itu bagaimana? Jadi ketika kita membasuh itu yang lebih baik dilebihkan, tapi jangan sampai israf. Kalau israf itu tidak boleh, tapi hanya melebihkan sewajarnya saja itu diperbolehkan. Semisal ketika kita berwudu, anggota yang wajib dibasuh itu adalah batas daripada tumbuhnya rambut. Dan sini adalah pangkal kuping, pangkal daripada telinga. Makanya ini wajib dibasuh sampai dengan bawahnya dagu. Dan caranya melebihkan basuhan bagaimana? Gampang saja, kita lebihkan sedikit sampai leher itu tidak apa-apa. Itu hukumnya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kesunahannya wudhu yang selanjutnya adalah watayamunu wataslisu wal muwalatu. Jadi termasuk mendahulukan anggota yang kanan itu adalah kesunahannya wudhu. Kemudian wataslisu dan membasuh sampai dengan 3 kali, membasuh ataupun mengusap dengan sampai 3 kali, itu termasuk kita mendapatkan kesunahannya wudhu. Wal muwalatu, kemudian berurutan, nuli berurutan, sambung. Jadi ketika kita berwudhu itu tidak boleh
istilahnya ketika kita membasuh muka, terus kita berhenti dulu, kita berbicara dulu, kita makan dulu atau apa dulu, itu tidak boleh. Di sini tuh wal muwalatu, nuli harus terus menerus bersambungan. Jadi harus dari awal sampai akhir itu harus sambung ketika kita berwudu itu. Jadi tidak boleh dijeda. Nah, kemudian yang selanjutnya wa doa ulan dungo. Jadi doa itu juga termasuk kesunahannya wudu. Dan bagaimana adabnya berdoa ketika kita berwudu? Jadi kalau kita berwudu, sesudah wudu kita menghadap kiblat, kemudian kita membaca doa setelahnya wudu. Doanya bagaimana? Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Nah, jadi paham ya teman-teman semuanya. Jadi kita membaca doa setelah wudhu itu termasuk mendapatkan kesunahannya wudhu, dan doanya seperti yang saya ucapkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya kembali jelaskan bahwasanya sunnahnya wudhu itu yang pertama tadi membaca bismillah, itu termasuk kesunahannya wudhu. Yang kedua wa ghuslul kafaini qabla itu kholihimal ina, itu membasuh kedua tangan sebelum memasukkan tangan ke dalam bak air atau ke dalam wadah air, yang mana air di situ lebih dari 2 kolah. Terus wal madmadatu wal istinsyaku wa takhlilul lihyatil kasati, berkemung itu juga termasuk sunahnya wudhu. Terus selanjutnya menghisap air ke dalam hidung, itu juga termasuk sunahnya wudhu. Wa tahlilul lihyatil kasati, termasuk juga membasahi kulit yang tertutupi oleh rambut yang ada di dagu. Jadi kalau bahasanya jenggot, ya itu wajib dibasahi. Caranya seperti tadi. Wa mashu jami'ir ra'si, kemudian membasuh semua bagian kepala dari depan sampai belakang. Caranya dari depan dulu, lalu kita kembalikan ke depan. Wa mashul udhunaini dhohirihima wa batinihima, kemudian membasuh, kemudian mengusap kedua telinga. Dan di sini mungkin terkadang kita itu tidak paham bagaimana cara mengusap kedua telinga. Nah, di sini akan saya contohkan bagaimana cara yang benar mengusap kedua telinga. Jadi caranya begini. Kita acungkan dua jari kita ini, yang jempol dan yang telunjuk. Nah, ini yang telunjuk masuk ke dalam lubang telinga, yang jempol berada di luarnya daun telinga. Caranya bagaimana? Caranya yang dalam ini, yang jari telunjuk ini diputar dulu. Nah, diputar dulu mengikuti daripada arah lekukan telinga, diputar ke atas. Kemudian setelah ini berhenti, jempolnya bergerak ke atas. Nah, karena terkadang saya sering melihat itu, ya mungkin dia belum paham mungkin bagaimana cara mengusap telinga. Itu terkadang dia asal saja, begini saja. Nah, dia ambil air, dia kepiok-kepikan begini saja. Nah, dia basuhkan begini saja. Itu terkadang apa? Terkadang air itu tidak masuk ke dalam sela-sela kuping. Nah, makanya harus diketahui bahwasanya cara mengusap kuping yang benar itu adalah dengan dua jari ini saja cukup. Jadi yang jari telunjuk masuk ke dalam lubang telinga, yang jempol di luarnya daun telinga. Nah, caranya diputar dulu yang dalam, kemudian setelah yang jari telunjuk ini berhenti, jari jempol ini ditarik ke atas. Nah, cara yang benar seperti itu. Dan kemudian harus diingat lagi, sunah-sunahnya wudhu ini tidak semua bisa dipakai di dalam
beberapa kesempatan. Jadi semua boleh dipakai kecuali ketika bulan-bulan puasa. Ketika kita berpuasa, sunnahnya wudhu yang tidak boleh dipakai itu ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama itu berkumur. Berkumur itu tidak diperbolehkan ketika berpuasa. Yang kedua apa? Yang kedua, menghisap air ke dalam hidung. Dalam hidung itu juga tidak diperbolehkan. Terus yang ketiga adalah mengusap kedua telinga. Nah, maka harus kita perhatikan lebih baik. Jadi bahwasanya kita melakukan sunnahnya wudhu itu baik, tapi kita juga melihat waktu dan tempat. Terus lagi ada satu tambahan, nanti jikalau ada anggota badan yang sakit atau terluka, entah itu di tangan, entah itu di muka, dan itu berada di mana anggota yang wajib dibasuh atau diusap ketika kita berwudu, maka caranya bagaimana? Caranya yang pertama, kita wudhu seperti biasa. Jadi kita melakukan fardunya wudhu seperti biasa, kemudian kita meninggalkan atau menghindari luka. Jadi ketika ada luka, dan luka itu tidak boleh sama sekali kena air. Misalkan terkena air, nanti luka itu akan semakin parah dan akan lama sembuhnya. Maka caranya bagaimana? Kita meninggalkan luka itu jangan sampai dibasuh dulu. Jadi kita lakukan wudhu seperti biasa. Nanti kalau wudhunya sudah selesai, maka anggota badan yang sakit atau yang luka itu harus digantikan dengan tayamum. Caranya itu sama seperti wudhu. Jadi harus berurutan. Jadi tidak boleh ketika ada anggota badan yang sakit kemudian kita tayamumnya, misal yang sakit itu di tangan, kemudian kita melakukan wudhu, dan sedangkan anggota tangan ini tidak boleh kena air, kemudian kita ganti dengan bertayamum, kemudian kita hanya cukup mengusap tangannya saja, itu tidak boleh. Nah, caranya bagaimana? Caranya setelah wudhu kita melakukan tayamum seperti biasa. Nah, dan dari sinilah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mudah dipahami, dan buat kawan-kawan semuanya dimanapun berada, betapa pentingnya kita belajar untuk berwudu atau sesuci. Karena apa? Karena ibadah kita itu tergantung sesuci kita. Kalau badan dan tempat kita sudah suci, insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk teman-teman semuanya, mungkin cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kesalahan dalam berkata-kata, atau mungkin ada penyampaian yang mungkin belum bisa dipahami oleh teman-teman semuanya, maka nanti bisa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan kita bahas. Dan mungkin cukup di sini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.